Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Yeni Gusmiati dengan NIM 19235. Oke, kita kali ini bakal ngebahas tentang media relation dalam aktivitas public relation. Jadi teman-teman, media relation atau bisa juga disebutkan dengan relasi media merupakan kegiatan menjalin hubungan atau relasi dengan media massa. Nah, wartawan atau pers untuk menjalin kerjasama dan hubungan baik suatu organisasi yang nantinya akan berpengaruh pada pemberitahuan atau message dalam media massa itu sendiri, menjaga kesan positif dari suatu organisasi yang dinaunginya. Nah, media sendiri adalah sarana publikasi dengan target audiens dan dampak yang luas. Kemampuan media dalam pembentukan opini publik atau public relation atau public opini dan agenda setting menjadi pertimbangan utama dalam munculnya konsep hubungan media. The public relation professional maintain good relation with professional in the media, understand there's deadlines or the restraints, and earn the trust. Menurut Phillips Leslie 1991, hubungan media adalah hubungan dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespons kepentingan media terhadap kepentingan organisasi. Dalam pekerjaan hubungan masyarakat, media relation juga kerap diketahui sebagai penanganan krisis dengan memberitakan perihal-perihal positif seputar perusahaan ketika perusahaan sedang dilanda isu negatif. Public relation profesional harus sadar gimana caranya media memiliki peran penting dalam kegiatan publikasi. Seperti yang isu-isu tadi, itu kan harus diambil positifnya. Pemediaan ini tidak boleh menerapkan isu-isu negatif yang membuat para publik itu menjadi jengkel atau merasa berpikiran negatif. Itu tidak baik. Terus di sini sehingga penting bagi public relation untuk menjalin hubungan dengan media atau selanjutnya disebut dengan media relation. Nah, media relation ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seorang public relation yang berhubungan dengan media massa. Dalam hal ini, kegiatan publikasi perusahaan, terus kegiatan apa saja yang dilakukan oleh si public relation. Media relation ini penting dilakukan bagi seorang public relation karena tujuan utamanya adalah untuk reputasi perusahaan atau juga bisa disebut dengan untuk citra, untuk membangun citra positif sebuah perusahaan. Nah, media relation merupakan bentuk strategi komunikasi seorang public relation dalam menjaga hubungan dengan media dan menjalin dan bagaimana si public relation mempertahankan hubungan baik dengan media. Gimana itu haruslah sangat penting bagi seorang public relation itu, sebab media adalah sarana publikasi di mana segala informasi tentang perusahaan disalurkan. Selain itu, media juga merupakan sarana untuk membangun reputasi. Jadi, saat ini media merupakan acuan publik untuk bergerak dan bertindak. Publik seolah digiring oleh media untuk berperilaku sesuai dengan isu yang ada. Pasalnya, jika media tersebut kurang ke arah atau media tersebut mengiring ke negatif, maka hal ini akan membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi perusahaan karena dapat mempengaruhi reputasi si perusahaan. Jika si media atau pemberitaan di luar sana merupakan citra pemberitaan yang positif, maka ini meningkatkan reputasi atau citra dari sebuah perusahaan tersebut sehingga si public relation profesional dapat menjalin kerjasama dengan baik. Sehingga penting sekali untuk seorang public relation ini membangun atau menjalin hubungan baik dengan media. Melalui media, reputasi perusahaan terbangun, support dan jaringan bagi perusahaan juga terbangun ketika hubungan media terjalin dengan baik. Jadi,
Kepercayaan publik terhadap perusahaan juga pastinya akan semakin kuat, sebab pesan yang disampaikan oleh media diterima oleh publik dengan baik pula. Nah, oke, kita masuk kepada jenis-jenis hubungan media. Silih Agung Wasesa dalam Strategi Public Relation tahun 2006 menyebutkan jenis-jenis hubungan media. Ada beberapa. Yang pertama, ada konferensi pers. Press konferensi merupakan pertemuan dibuat untuk wartawan, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai suatu isu tertentu. Jadi misalnya ada perkumpulan atau organisasi dari si wartawan-wartawan. Nah, konferensi pers ini jadi untuk memberitahukan, misalnya nih ada kejadian, ada pemberitaan seperti yang lagi hangat-hangatnya sekarang tentang si RUU rancangan kerja sekarang ini. Nah, itu kan sangat membingungkan. Kenapa dia melakukan rapat di tengah malam di saat masyarakat atau rakyatnya tidur gitu kan. Nah, itu nanti si media dia anggota DPR atau perwakilan atau petingginya akan mewakilkan seseorang atau memilih untuk mewakilkan suara dari si DPR. Kenapa dia melakukan pemberitaan malam hari, sehingga dia melakukan konferensi pers. Disinilah kita bisa mendapatkan, si wartawan-wartawan ini bisa mendapatkan informasi mengenai satu isu itu. Jadi isunya tuh sudah dipastikan benar karena si konferensi pers ini dilakukan langsung dengan orang yang bersangkutan atau perwakilan dengan orang yang bersangkutan. Terus yang kedua ada kunjungan pers atau press visit, di mana aktivitas kunjungan media yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara mengunjungi kantor media. Jadi ada yang namanya kunjungan pers yang dilakukan, misalnya ada si public relation ini atau perwakilan dari CPR ini datang untuk melihat bagaimana media tersebut, apakah dia memang benar-benar media yang terpercaya atau medianya tuh bisa pernah melakukan hoax gitu kan. Nah, itu yang disebut kunjungan pers. Dia melakukan kunjungan, gimana cara dia untuk meyakinkan si medianya agar mau bekerja sama juga. Nah, gimana cara dia mengolah si pemilik media ini agar mau menjalin hubungan kerja yang baik. Dan yang ketiga ada briefing pers, di mana aktivitas humas untuk memberikan instruksi kepada media yang akan meliput secara khusus atau wawancara media dalam sebuah acara. Nah, jadi CPR-nya ini akan melakukan pertanyaan atau wawancara khusus diam-diam bersama si tim media, menanyakan bagaimana membuat iklan atau poster untuk sebuah acara mempromosikan suatu perusahaan CPR-nya ini. Gimana sih agar si iklannya ini kelihatan menarik dan publik itu langsung menerima dan mengkonsumsi langsung gitu. Misalnya saya dari perusahaan minyak wangi gitu ya. Gimana sih teman-teman, kata CPR-nya, agar ini minyak wangi saya ini iklannya dengan kemasan yang bagus, dengan kemasan yang terbaru, dan emang langsung orang tuh wah ada kemasan baru nih, bentuk yang lucu atau gimana, iklannya harus bagaimana. Nah, ini dia briefing pers, gimana menentukan dana juga bakalan dibahas di sini. Mereka akan berdiskusi. Rini Damastuti dalam bukunya yang berjudul Media Relation dalam konsep strategi dan aplikasi tahun 2012 menyebutkan bahwa kegiatan media relation terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah tulisan seperti press release, tulisan yang ditujukan kepada editor, pemberitahuan mengenai layanan publik dan komunikasi melalui media di internet. Yang kedua, dengan menggelarkan suatu kegiatan atau acara, contohnya media gathering atau media relation,
atau yang dibuat praktisi PR, contohnya press call yang dilakukan untuk menyampaikan informasi melalui telepon, media event seperti undangan bagi media untuk menjadi sponsor dalam suatu kegiatan. Kemudian tentunya adalah konferensi pers dengan media. Selanjutnya ada pemilihan media public relation. Nah, ada media public relation. Jenis media massa ini merupakan prioritas utama sebagai media atau alat untuk tujuan publikasi atau sebagai upaya penyampaian pesan dan informasi secara luas. Nah, yang pertama ada media cetak yang bersifat komersial atau news media. Misalnya kabar harian, tabloid, majalah, atau hiburan, terbitnya secara berkala mingguan, bulanan, dan yang dibaca oleh masyarakat umum. Yang kedua, ada media elektronik seperti halnya radio, TV, radio niaga, lainnya yang mempunyai pendengar atau jumlah luas yang biasa menonton. Pastikan rata-rata rakyat Indonesia ini hobinya menonton. Nah, TV itu merupakan salah satu cara yang paling cepat untuk media elektronik. Nah, selanjutnya ada media internal perusahaan. Yang pertama ada The Sales Bulletin, merupakan bentuk media komunikasi reguler antara manajer penjualan dengan salesman yang berada di lapangan dan biasanya diterbitkan secara mingguan. Ini seperti koran-koran buletin itu yang ada berita-berita. Yang kedua ada The Newsletter, merupakan media informasi atau siaran berita singkat, ditunjukkan pada pembaca yang sibuk atau tidak memiliki waktu untuk membaca berita terlalu panjang dan rinci. Jadi ini langsung to the point, bagaimana rencananya atau sekilas info. Nah, itu kan ada nih di berita RCTI atau di mana itu pasti ada sekilas info atau buletin gitu. Nah, yang ketiga ada The Magazine, suatu bentuk majalah yang bertuliskan tentang future, artikel, gambar-gambar, dan biasanya diterbitkan secara bulanan atau di awal bulan atau dwi bulanan. Nah, yang keempat ada The Tabloid Newspaper, di mana media yang mirip dengan surat kabar populer dan berisikan berita-berita pokok, artikel populer yang pendek dan dilengkapi dengan gambar atau ilustri yang menarik pembaca. Biasanya diterbitkan secara mingguan, bulanan, dan dwi bulanan. Nah, The Wall's Newspaper merupakan bentuk media yang sering digunakan sebagai media komunikasi internal antara karyawan. Nah, jadi kunci dari kegiatan media relation ini adalah konsistensi. Public relation juga selalu memberikan informasi yang terbaru secara rutin dan harus mengadakan pertemuan untuk sekedar sharing santai. Kenapa? Karena ini dilakukan agar media menginginkan informasi setiap hari. Juga konsistensi yang diperlukan konten publikasi agar tidak membosankan. Public relation harus memikirkannya secara matang tentang berita yang akan dimuat, terus siapa audiensnya, terus relevansi beritanya, durasi penyampaiannya, keakuratannya, fakta dan datanya, dan siapa yang menyampaikan berita agar beritanya menjadi menarik dan kemasannya tuh sehingga langsung dikonsumsi publik gitu kan. Terakhir adalah pentingnya seorang public relation melakukan evaluasi dari aktivitas media relation yang dilakukan. Bagaimanapun juga, media relation adalah strategi yang dilakukan oleh public relation dalam membangun dan mempertahankan reputasi perusahaan. Oleh karenanya, setiap aktivitas yang telah dilaksanakan perlu dievaluasi, serta proses evaluasi dilakukan untuk mengetahui apa saja yang kurang dan sebaiknya dipertahankan dari kinerja yang telah dilakukan. Nah, jadi itu teman-teman video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kalau bosan dengerinnya mohon maaf. Apabila ada materi yang kurang-kurang, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.